Oke, masuk guys. Jadi barusan Real Madrid memastikan diri sebagai juara La Liga dengan menang melawan Cadiz 3-0, yang which is pertandingan mereka akan ditentukan oleh pemenang antara Barcelona melawan Girona. Jika Barcelona kalah melawan Girona, Madrid sudah pasti juara. Nah, Madrid main lebih dulu dengan line up-nya melawan Cadiz itu dia merotasi pemainnya, dan goalkeeper Thibaut Courtois bisa bermain setelah cedera panjang. Akhirnya dia dicoba di pertandingan kali ini, dan Madrid pun merotasi skuadnya karena pemain Real Madrid sangat banyak yang kelelahan ketika menghadapi Real Munchen di semifinal lalu Liga Champions. Nah, untuk posisi belakang itu diisi oleh Carvajal sebagai wingback, terus juga ada Fran Garcia sebagai wingback. Di tengah ada Nacho dan juga Militao yang baru sembuh dari cedera 2 pekan lalu ya. Dan akhirnya di tengah dia dapat kesempatan bermain. Terus di depannya ada Ceballos, Camavinga dan juga Modric. Terus di lini depan itu ada Diaz, Joselu dan ada Güler. Sebenarnya di babak pertama Madrid kesusahan untuk bisa mencetak gol karena terbukti dengan skor half time mereka tetap 0-0 gitu. Akhirnya di menit ke-51 baru Madrid mulai ngegas dengan golnya dari Brahim Diaz. Ini gol yang diasis oleh Luka Modric. Ini gol yang cukup keren. Dan ini membuktikan bahwa Brahim Diaz bukan hanya sebagai sub, tapi dia juga punya kontribusi besar untuk Real Madrid. Masuk ke menit 66, Bellingham dimasukkan menggantikan ada Güler yang sedikit agak underperform. Akhirnya dengan masuknya Bellingham bisa menambah gol dari Real Madrid. Itu dari assist dari Diaz berhasil membuat satu tembakan untuk Bellingham. Akhirnya skornya 2-0 di menit ke-68. Masuk ke menit 73, Diaz digantikan oleh Vinicius Junior, di mana Vini bermain lebih cepat lagi. Dengan kontribusinya Vini di sebelah sayap kiri, ini membuat Madrid bisa lebih efektif lagi dalam menyerang gitu. Ya, terbukti mereka bisa kill the game di menit ke-90 dengan golnya dari Joselu. Nah, dengan hasil ini Madrid harus menunggu hasil antara Girona melawan Barcelona untuk bisa memastikan mereka akan juara La Liga. Dan juga akhirnya match antara Girona dengan Barcelona itu dimenangkan oleh Girona. Jadi which is Madrid fix juara La Liga karena Barcelona kalah dari Girona. Karena Girona juga tampil bagus. Mereka ngotot pengen istilahnya meribut peringkat kedua lah. Karena ini pertandingan bergengsi. Kalau misalnya Girona menang melawan Barcelona, mereka akan unggul di Barcelona. Jadi sebagai peringkat kedua. Barcelona lebih dulu unggul di menit ketiga lewat golnya Christensen, tapi bisa disamakan satu menit kemudian oleh Girona. Akhirnya pertandingan masih sama-sama ngotot di babak pertama. Ternyata Barcelona dapat penalti dan juga Lewandowski berhasil mengeksekusi penalti itu, dan half time di menit ke-45 Barcelona unggul 2-1 atas Girona. Which is Barcelona masih punya kesempatan untuk bisa memperlambat Real Madrid sebagai juara. Akhirnya ternyata di babak kedua ini berubah. Girona berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-65, which is ini membuat pemain Barcelona agak sedikit ngedrop, dan ini dimanfaatkan oleh Girona untuk kembali mencetak gol di menit ke-67. Akhirnya Girona unggul 3-2 atas Barcelona. Barcelona tetap ngotot pengen nyerang, tapi Girona lebih memanfaatkan counter attack-nya dia. Terbukti dia bisa mencetak gol di menit ke-74 dan membuat Girona unggul 4-2 atas Barcelona. Ini menarik sih, karena dua tim ini merebutkan peringkat kedua, dan juga Barcelona harus menang untuk menghalau Real Madrid juara La Liga, untuk memperlambat lah istilahnya, pending. Nah, ini terlepas lagi Barcelona musim ini berbeda dengan Barcelona musim lalu. Walaupun pemainnya hampir sama dan juga pelatihnya sama, tapi musim lalu Xavi sangat bermain defensif. Terbukti mereka sangat sedikit kebobolan di La Liga.
lebih memanfaatkan counter attack, dan di musim ini Xavi mencoba untuk bermain terbuka gitu, lebih menyerang, tapi sayangnya pertahanan mereka sangat rentan untuk dijebol. Akhirnya dengan switch strategi dari Xavi, ini Barcelona sedikit underperform sampai baru ngegas-gas di week-week akhir ya. Tapi memang Real Madrid jauh lebih unggul. Terbukti mereka di La Liga cuman kalah sekali, draw 6 kali dan menang 27 kali gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari kedalaman skuad Real Madrid nggak terlalu dalam-dalam banget gitu. Rata-rata yang bermainnya itu adalah pemain-pemain yang gitu saja dan digantikan beberapa sub gitu. Karena kembali lagi Real Madrid punya kedalaman skuad yang kurang karena banyak pemain-pemain cedera. Alaba cedera, Militao cedera, Courtois cedera. Tapi somehow Real Madrid bisa tetap perform dan bisa menjuarai La Liga dan juga lolos sampai ke semifinal Liga Champions. Karena memang kedalaman squad mereka agak kurang, tapi para pemain-pemainnya dia memang benar-benar top lah. Bahkan goalkeeper utama pun juga sempat bergantian waktu itu, kadang Kepa, kadang Lunin gitu. Dan belakangan ini Lunin lebih better dan Kepa. Jadi Lunin lebih dapat menit bermain dan terbukti dia bisa membawa Real Madrid sampai semifinal Liga Champions, which is good. Kiper ketiga Real Madrid yang punya dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia pun juga pantas sebagai kiper dari Real Madrid. Ya, Real Madrid juga bermain tanpa striker murni seperti Benzema. Jadi bergantian di depan itu Bellingham, Rodrigo, kadang Rodrigo, Vinicius, terus juga kadang digantikan oleh Joselu, ya Brahim Diaz somehow dia juga bermain untuk sebagai attacking midfield atau false nine atau mungkin sebagai winger gitu. Jadi kembali lagi Real Madrid mengincar Kylian Mbappe untuk musim depan. Semoga Real Madrid bisa dapat Kylian Mbappe karena Madrid butuh seorang striker yang bisa seperti Benzema lah, dan Mbappe pun juga kadang bisa ditaruh di posisi striker, which is untuk menambah daya gedor Real Madrid. Walaupun mungkin kita lihat musim depan Luka Modric akan pensiun, tapi Toni Kroos tetap stay karena Luka Modric usianya udah 38 sih kalau gue salah. Dan juga memang pemain ini sudah mulai di musim ini sering bergantian dengan Kroos, karena memang ya dia tetap punya visi, punya skill full karena dia pemain hebat, tapi memang usia tidak bisa dibohongi gitu. Which is dengan ini Real Madrid unggul 87 poin di La Liga, sementara di peringkat kedua ada Girona 74 poin dan Barcelona 73 poin. Masih ada kesempatan Barcelona untuk merebut peringkat kedua, dan ATM tetap stay di peringkat keempat. Ya mungkin Real Madrid, Girona, Barcelona dan ATM akan lolos ke Liga Champions musim depan. Ya ATM ini sangat konsisten ya untuk selalu lolos. Dia di peringkat ketiga, peringkat keempat di La Liga, terus-terusan perform, terus-terusan masuk ke Liga Champions karena memang dia levelnya di situ gitu. Sangat sulit untuk membuat ATM tidak lolos Liga Champions. Oke, jadi Real Madrid fix juara, dan congrats untuk Real Madrid karena dia akan mengunci gelar La Liga ini, dan juga dia masih ada satu kesempatan untuk lolos Liga Champions karena dia akan melawan Bayern Munchen, which is kemarin skornya 2-2 di Munchen, dan kali ini akan bermain di kandang Real Madrid, di mana peluang besar untuk Real Madrid untuk bisa menang ke pertandingan. Tapi Munchen juga tidak bisa dianggap remeh karena dia memang tim-tim yang punya kapasitas pemain yang bagus, juga sangat-sangat efektif. Terus juga di depan ada Harry Kane yang haus akan gol gitu. Tapi semoga Real Madrid bisa menang melawan Munchen dan mengunci tiket ke final Liga Champions, karena mereka udah dapat satu gelar La Liga, which is mereka pasti akan fokus all out di Liga Champions. Sementara Munchen pun juga demikian, karena Munchen nggak ada dapat kesempatan lagi di Bundesliga ya. Memang ini Liga Champions adalah satu-satunya kesempatan Munchen untuk dapat trofi musim ini. Oke, kita akan nantikan pertandingan antara Real Madrid melawan Munchen untuk mengunci satu tiket ke final Liga Champions. Oke guys, gitu dulu video dari gue. See you di video selanjutnya. Congratulations Real Madrid.
untuk mengunci juara La Liga untuk kesekian kalinya. See you di video selanjutnya.